Salam sehat dan tetap semangat sahabat-sahabat kognisi. Saya dan Rifanto dari Fakultas Hukum Universitas Pajajaran ingin mengantarkan topik e-commerce dan e-contract dalam aspek cyber law untuk sahabat semua. Istilah new normal atau normalitas baru menjadi wacana baru untuk menggambarkan situasi, kebiasaan-kebiasaan, dan budaya baru yang muncul akibat pandemi COVID-19. New normal secara teoretikal didefinisikan oleh Eric Mason pada tahun 2020 sebagai membiarkan pengalaman manusia yang klasik ke dalam definisi normal kita. Situasi yang dimaksud merupakan jalan tengah yang mau tidak mau harus dijalani umat manusia. Setidaknya sampai ditemukan penawar ampuh untuk COVID-19. Berkaitan dengan itu, teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi kini menjadi tulang punggung utama bagi manusia untuk menjalani new normal yang aman dan tetap produktif. Peradaban normalitas baru berpotensi atau bahkan telah menjelma menjadi platform kolonialisme digital yang mengancam kedaulatan virtual suatu negara dan bangsa. Pada diskusi kedua, karena pandemi COVID-19 ini, kehidupan berbasis aplikasi yang personal dan virtual semakin berkembang. Sehingga semakin masifnya interaksi dan transaksi e-commerce, pemanfaatan e-transportation, sekolah, kuliah berbasis education, pencegahan, pengendalian pandemi dengan e-health, tetap produktif melalui e-office atau virtual work. Khususnya perdagangan melalui platform virtual atau e-commerce yang banyak digunakan oleh individu, komunitas, korporasi, dan institusi. Bahkan selama pandemi ini, hampir semua orang belanja kebutuhan bulanan melalui e-commerce. Pada intinya, pandemi COVID-19 mengubah perilaku ekonomi dan finansial secara masif, sehingga tahun 2020 menjadi sangat fenomenal dan fundamental dalam peradaban teknologi informasi. Kemudahan dan kenyamanan dalam personalisasi atas aplikasi membuatnya menjadi pandemi virtual di masyarakat. Namun, kita juga dihadapkan dengan tantangan etika baru sehingga memerlukan penyesuaian norma legislasi dan regulasi ekonomi digital, e-commerce, e-contract, dan financial technology atau fintech di Indonesia terhadap adaptasi kebiasaan baru. Filsuf Cicero memberikan prinsip hukum Romawi yang tetap relevan pada perkembangan teknologi informasi yaitu ubi societas ibi ius, bahwa masyarakat membentuk hukumnya. Sehingga masyarakat yang berinteraksi dinamis secara teknologis di ekosistem dan industri ekonomi digital ipso facto membentuk rejim hukum yang sui generis, yaitu hukum ekonomi digital atau digital economy law, yang diikuti oleh hukum perdagangan dalam sistem elektronik atau electronic commerce atau e-commerce law. Sebagai lex spesialis terhadap ekonomi digital, e-contract, dan fintech. Ibu Hukum Ekonomi di Indonesia, CFI Sunaryati Hartono, juga memberikan suatu pemahaman bahwa hukum ekonomi pembangunan adalah bagaimana peranan pemerintah sebagai unsur pembaharu dan pemberi arah kepada pembangunan ekonomi itu lebih menonjol. Sunaryati menjelaskan pula bahwa hukum ekonomi sosial tekanannya adalah pada pembagian pendapatan nasional secara adil dan merata, memelihara dan meningkatkan martabat kemanusiaan manusia Indonesia dalam rangka pembangunan ekonomi dimaksud. Perkembangan teknologi informasi yang berbasis infrastruktur digital di Indonesia menjadikan pemahaman teoretikal dan praktikal Sunaryati tentang hukum ekonomi Indonesia sangat relevan. Hukum ekonomi digital atau digital economy law dan hukum perdagangan dalam sistem elektronik atau e-commerce law adalah platform untuk mengantisipasi percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan pemanfaatan infrastruktur digital, model-model bisnis disrupsi, dan inovasi teknologi informasi yang masif. Beberapa kasus tentunya sahabat-sahabat pernah mengalami pada saat kita memesan transportasi online atau kita berbelanja melalui platform e-commerce. Ada hal-hal yang bisa jadi membuat teman-teman, sahabat-sahabat semua merasa tidak nyaman. Bagaimana kita bisa dilindungi? Bagaimana kemudian peraturan-peraturan yang ada juga ikut serta memberikan jaminan hak dan kewajiban. Nah, oleh sebab itu, beberapa kasus-kasus ini merupakan kasus yang real dihadapi dalam keseharian. Terlambatnya barang datang, tidak sesuainya barang dengan apa yang kita pesan melalui
e-commerce atau marketplace yang digunakan. Dan kadang-kadang kita juga tidak tahu apa yang kita lakukan ternyata sudah mengikat sebagai e-contract. Sudah mengikat sebagai suatu perjanjian yang bersifat digital. Nah, oleh sebab itu, beberapa kasus-kasus ini muncul seringkali direspon sebagai bentuk self-regulation. Jadi si perusahaan-perusahaan tersebut, perusahaan-perusahaan digital baik itu yang transportasi online, baik itu e-commerce maupun digital yang lain, juga melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya mengatur secara mandiri atau swaregulasi. Itu betul, itu bagus karena itu akan lebih memudahkan adanya interaksi maupun transaksi yang bersifat digital. Karena sifatnya pengaturannya juga bersifat virtual. Namun tentunya pemerintah, dalam hal ini pemerintah Indonesia, tidak tinggal diam. Selain Undang-Undang ITE 2008 dan 2016 sebagai Lex Generalis Digitalis di Indonesia, digunakan pula legislasi dan regulasi yang mengatur sebagai Lex Specialis Electronica Mercatoria untuk melindungi data digital pelaku, pengguna, industri, dan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik dengan norma legislasi. Legislasi yang dimaksud sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan terhadap kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Undang-Undang Perdagangan 2014 pada pasal 1 memberikan artikulasi perbuatan hukum legislasi perdagangan sebagai tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Terima kasih, semoga menjadi inspirasi untuk kita lebih mengenal dan memahami ekonomi digital, e-commerce, dan e-contract dalam aspek cyber law. Sampai jumpa lagi pada topik lainnya.